Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang Uda dan Uni rasakan pada hari ini. Nah, baiklah Uda dan Uni, mungkin sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita biasanya membahas tentang kegiatan kelompok ya nih. Nah, tapi untuk pertemuan kita pada hari ini kita mungkin ada materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Uda dan Uni yang telah hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Nah, bagaimana Uni? Udah sehat kan? Alhamdulillah. Kalau sehat, alhamdulillah. Sama, saya juga sehat. Nah, baiklah, untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang disingkat dengan P2K2. Yang mana di sini kita akan membahas modul tentang pendidikan anak, tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, baiklah, yang mana di dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Nah, baiklah Uda dan Uni, nanti dalam materi yang akan kita bahas nanti itu kita ada berupa diskusi, menonton film, dan juga ada permainan-permainan yang akan kita laksanakan nanti. Nah, semoga dalam pertemuan kita yang ini Uda dan Uni bisa lebih refresh daripada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Ya Uda dan Uni, benar, lebih refresh kita kan kalau ada permainan, jadi kita nggak monoton aja terus. Iya. Oke Uni, mungkin di sini saya akan menanyakan kepada Uda dan Uni, kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Kenapa? Baik, saya mau bertanya kepada Uni Lina, kenapa Uni kita harus menjadi orang tua yang baik? Baik, terima kasih kepada Uni. Benar, supaya anak kita bisa menghormati kita. Benar. Nah, yang lain, bagaimana dengan pendapat Uni Pera? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik menurut Uni Pera? Ya, kalau kita menjadi orang tua yang baik, maka anak kita bisa juga menjadi baik. Ya, terima kasih kepada Uni Lina dan Uni Pera yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Karena orang tua yang baik bisa melahirkan anak yang hebat. Benar tak? Ya, orang tua yang baik bisa melahirkan anak yang hebat. Nah, baiklah Uda dan Uni, untuk menjadi orang tua yang baik yaitu dengan cara penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah, sebelumnya kita boleh menonton video dulu. Nanti Uda dan Uni akan melihat di sini cerita mengenai Ibu Lili. Nah, boleh kita tayangkan video tentang cerita Ibu Lili. Nah, tadi kita sudah menyaksikan atau menonton film mengenai cerita Ibu Lili dan Agus. Dapat kita simpulkan bahwasanya keuangan dalam rumah tangga sering menjadikan kita tanpa kita sadari, menjadikan kita melakukan kekerasan atau marah kepada anak kita. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga harus menyadari bahwa sikap kita terhadap anak itu sangat berpengaruh terhadap pola perilaku anak kita. Terima kasih kepada
Jadi tadi kita sudah melihat cerita tentang Ibu Lili dan Agus. Nah, yang mana di dalam cerita tadi itu menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Ibu Lili terhadap keuangannya, yang mana suaminya belum gajian, sementara dia butuh uang untuk membayar listrik, untuk membeli susu, dan untuk uang jajan anaknya, nah, dan juga untuk membeli beras. Nah, tapi Ibu Lili tidak memiliki uang. Nah, maka dari permasalahan tersebut menyebabkan Ibu Lili bersikap keras terhadap anaknya sehingga dia memarahi Agus. Nah, tadi dapat kita lihat dalam video tadi, sewaktu Agus pergi sekolah diantarkan oleh Ibu Lili, di situ Agus merasakan ketidaktenangan, sementara Ibu Lili juga merasakan keresahan atas apa yang sudah dia perbuat terhadap anaknya, dan dia menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan terhadap Agus, karena menyebabkan Agus menjadi diam saja tadi kan dalam cerita tadi. Mungkin kita semua juga sering mengalami hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari kita, benar kan? Nah, jadi kalau permasalahan keuangan itu semua kita sering mengalaminya, terutama yang kaum ibu-ibu nih. Jadi ketika mengalami permasalahan dalam rumah tangga, terutama masalah keuangan, nanti malah yang dimarahi anaknya. Mungkin bapaknya kurang dalam memberikan nafkah, atau untuk kebutuhan di dapur sering kurang. Nah, kemudian yang disalahkan anaknya. Yang jadi pelampiasan untuk kemarahan adalah anaknya, karena kalau marah pada suami tentu tidak mungkin. Nah, iya benar. Jadi di sini kita harus menyadari bahwasanya sikap yang kita lakukan terhadap anak kita tanpa kita sadari itu bisa menyebabkan terganggunya pola pikir anak kita. Kekerasan yang kita lakukan atau sikap kemarahan kita kepada anak kita itu menyebabkan terganggunya pola pikiran terhadap anak kita. Terima kasih kepada Udayani semua yang sudah menyampaikan hal penting atau pesan dari cerita Ibu Lili tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan mari kita bersama-sama mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini di rumah bersama suami kita. Karena mengasuh anak bukanlah tugas seorang ibu saja, tapi mengasuh anak adalah tugas dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.